Selamat siang teman-teman, ketemu lagi bareng aku di sini. Kali ini aku ingin membahas mengenai televisi. Sudah banyak kan sekarang alat elektronik berupa televisi itu setiap orang hampir sudah mempunyainya, karena televisi merupakan alat hiburan bagi kita semua. Untuk kali ini aku mau membahas tentang sejarah penemuan TV pertama kali di dunia. Yuk simak teman-teman. Sebentar, ada sedikit kesalahan di sini. Sebentar. Saya lanjutkan ya teman-teman. Televisi atau TV adalah media massa elektronik yang dimanfaatkan sebagai media informasi, edukasi maupun hiburan bagi masyarakat. Sejarah di balik penemuan televisi telah memberi perubahan besar terhadap peradaban dunia. Kalian mungkin salah satu yang sering kali saya ulang ya teman-teman. Kalian mungkin salah satu yang sering kali menonton televisi, baik untuk menonton tayangan berita, film, bahkan streaming acara yang digemari. Televisi dapat dikatakan sebagai salah satu penemuan yang mengubah dunia, karena perannya secara tidak langsung mengubah peradaban. Sebab TV merupakan salah satu media massa yang berdampak dalam menyampaikan informasi serta membentuk opini publik. Menariknya, penemuan televisi bukan hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan beberapa tokoh yang telah bekerja keras untuk menyempurnakannya. Lantas, seperti apakah sejarah penemuan televisi di dunia? Setiap tahunnya, teknologi televisi terus berkembang. Sejak pertama kali ditemukan, kualitas gambar dan tayangan televisi zaman dahulu tentu sangat berbeda dengan sekarang. Warna pada televisi baru muncul sekitar tahun 1960-an yang kemudian berlanjut mulai dari berbentuk tabung hingga layar datar. Cikal bakal penemuan televisi diperkenalkan pertama kali pada 26 Januari 1926 oleh penemu asal Skotlandia John Logie Baird. Baird yang dikenal sebagai penemu TV lahir pada tanggal 14 Agustus 1888 di Helensburgh dan melanjutkan pendidikan di Universitas Glasgow. Lantaran mendapatkan cap yang buruk oleh medis, dia dinyatakan tak bisa ikut berpartisipasi dalam Perang Dunia Pertama. Akhirnya Baird bekerja di perusahaan listrik. Di tahun 1923 ia mendirikan laboratorium untuk bereksperimen dengan televisi mekanik. Namun dia justru tersetrum oleh sambungan listrik yang diciptakannya sendiri. Setelah serangkaian percobaan teknologi TV, akhirnya Baird dapat mentransmisikan gambar berkedip-kedip pada jarak 3 meter. Lalu di tahun berikutnya ia menghasilkan gambar televisi dengan cahaya dan bayangan. Baird memberikan nama alatnya ini dengan sebutan televisor. Komponen di dalamnya terdiri dari cakram yang berputar untuk memindah gambar yang bergerak. Selanjutnya di tahun 1928 ia berhasil mencapai transmisi televisi transatlantik pertama antara London dan New York. Dia mendemonstrasikan televisi pertama yang diciptakannya di sebuah laboratorium di London, Inggris. Dilansir dari History Selasa 29 Juni 2021, dengan penemuan barunya Baird membentuk Baird Television Development Company. Ia juga tercatat sebagai orang yang pertama kali melakukan demonstrasi televisi dengan 2 warna. Sejarah penemuan TV dan
perjalanan teknologi televisi ini pun terus berkembang berkat temuannya itu. Ternyata sejarah penemuan teknologi televisi bukan hanya bagian diketahui menemukan dan mengembangkan televisi dunia. Peneliti asal Jerman Paul Nipkow turut andil di balik terciptanya televisi. Sistem Nipkow adalah dasar dari penemuan televisi milik Baird yang mampu menghadirkan gambar bergerak dan dapat dilihat dengan mudah. Pada tahun 1884, Nipkow mematenkan idenya untuk sistem televisi dengan gambar melalui kabel. Pada saat itu, ia menggunakan cakram berputar dengan lubang di dalamnya agar memindai gambar. Kendati begitu, Nipkow tidak pernah berhasil melakukannya. Di awal tahun 1900-an, fisikawan Rusia Boris Rosing serta insinyur Skotlandia Alan Archibald Campbell Swinton bekerja secara independen untuk meningkatkan sistem televisi Nipkow. Tahun 1932, Radio Corporation of America mendemonstrasikan sebuah televisi yang menggunakan tabung sinar katoda dan tabung kamera ikonoskop. Kedua alat itu dikembangkan oleh fisikawan Rusia Vladimir Zworykin dan mampu meningkatkan kualitas gambar yang keluar pada siaran televisi tahun 1929. Zworykin menunjukkan sistem televisi elektroniknya di sebuah konvensi insinyur radio. Siaran pertama televisi di dunia. Pada masa percobaannya, program televisi penuh pertama yang disiarkan oleh Amerika Serikat adalah drama satu babak berjudul The Queen's Messenger of the Harley Manners. Stasiun radio WGY di Schenectady, New York pertama kali menayangkan drama tersebut pada tanggal 11 September 1928. Tentunya tayangan ini tidak seperti pada televisi di era modern seperti sekarang. Alur ceritanya masih sangat sederhana dan berbeda dengan drama televisi yang sering kita tonton saat ini. Di London, British Broadcasting Corporation (BBC) meresmikan siaran publik pada tahun 1936. Dalam penyampaiannya, siaran sistem televisi Baird bersaing dengan industri milik Marconi yang juga dikenal karena mengembangkan radio. Pada saat itu, televisi Marconi menghasilkan gambar 405 line, sedangkan Baird hanya 240 line. Oleh karena itu, BBC mengadopsi sistem Marconi pada tahun 1937. Adapun siaran televisi berwarna permanen dimulai sejak tahun 1954. Sementara di Indonesia, televisi mulai tayang perdana pada tanggal 17 Agustus 1962 bersama dengan digelarnya perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-17. Jadi kita merdeka 17 tahun, televisi baru masuk ke Indonesia ya teman-teman. Ngenes banget. Tayangan itu menyiapkan upacara peringatan Hari Kemerdekaan yang digelar di Istana Negara dan berlangsung cukup singkat, yakni pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat hingga 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini televisi mulai beralih dari siaran analog menuju siaran digital. Siaran televisi analog yang telah mengudara selama hampir 60 tahun di Indonesia akan digantikan oleh siaran televisi digital selambat-lambatnya pada 2 November 2022. Siaran televisi digital menggunakan modulasi sinyal digital dan sistem kompresi akan menghadirkan kualitas gambar yang lebih bersih, suara yang lebih jernih, dan canggih teknologinya bagi masyarakat Indonesia. Dalam masa peralihannya ke siaran televisi digital, masyarakat tetap bisa untuk menonton siaran televisi analog, namun dianjurkan untuk mulai mengubah tangkapan sinyal antena di rumah dari siaran analog ke
digital. Apa sih perbedaan TV analog dan TV digital? Mari kita bahas bersama-sama. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, berencana menghentikan TV analog secara bertahap. Siaran TV analog akan diberhentikan paling lambat pada tanggal 2 November 2022 mendatang. Oleh sebab itu, seluruh masyarakat diharapkan untuk segera beralih ke siaran TV digital. Untuk beralih ke TV digital, masyarakat tidak harus membeli TV baru dan hanya perlu menambahkan perangkat set-top box atau STB. STB adalah alat bantu penerima siaran digital yang berfungsi mengonversi dan mengompresi sinyal digital sehingga dapat diterima oleh TV analog. Dilansir dari Kominfo, Indonesia telah memulai era penyiaran TV digital sejak akhir tahun 2012 dengan membangun infrastruktur TV digital dan dioperasikan oleh penyelenggara multiplexing swasta di Pulau Jawa dan Kepulauan Riau. Pada masa peralihan, sinyal analog dan digital dipancarkan bersamaan. Tujuan masa peralihan ini adalah untuk menjamin hak masyarakat Indonesia mendapatkan informasi melalui media TV dan masyarakat bisa memulai beralih di siaran digital. Perbedaan TV analog dan TV digital. Dilansir dari Department of Electrical Engineering Universitas Islam Indonesia, perbedaan TV analog dan TV digital yang utama adalah jenis sinyal informasi yang ditransmisikan. Pada TV analog, sinyal yang ditransmisikan adalah sinyal analog, sedangkan pada TV digital menggunakan sinyal yang direpresentasikan oleh bit-bit data. Karena sinyal TV digital terdiri dari bit, ukurannya bandwidth yang sama menggunakan sinyal TV analog saat ini dapat menampung gambar definisi tinggi dan high definisi televisi HDTV dalam bentuk digital. Sistem penyiaran TV digital di Indonesia DVB T2 Digital Video Broadcasting Terrestrial 2 dalam satu frekuensi dapat membawa hingga 12 program siaran SDTV standar definisi televisi. Sementara itu, satu frekuensi TV analog hanya bisa menampung satu program. Perbedaan lainnya adalah transmisi TV digital yang mendukung format rasio aspek layar lebar 16:9. Ukuran ini cocok dengan rasio aspek sebagian besar HDTV. Perangkat TV dengan rasio aspek 16:9 dapat menampilkan gambar layar lebar tanpa banyak ruang gambar yang diambil oleh bilah hitam di bagian atas dan bawah layar. Bahwa sumber non-HDTV seperti DVD juga dapat memanfaatkan rasio aspek 16:9 untuk mendapatkan tampilan gambar yang maksimal. Antena TV tingkatkan potensi sambaran petir. Ini penjelasannya. Hal-hal kecil yang kita lakukan tanpa sadar bisa meningkatkan potensi tersambar petir. Antena TV yang biasa dipasang untuk meningkatkan kualitas gambar misalnya malah meningkatkan kerawanan. Peneliti petir dari Institut Teknologi Bandung, Syarif Hidayat, mengatakan bahwa selama ini banyak orang salah mengerti tentang kilat. Kasus orang tersambar listrik saat menonton TV memang terjadi, namun itu bukan berarti listrik dan pesawat TV itu sendiri pemicunya. Kasus orang yang tersambar petir karena menonton TV biasanya terjadi karena orang itu memasang antena TV tinggi-tinggi, kata Syarif. Antena TV itu akhirnya menjadi objek paling tinggi di rumah sehingga kena sambaran petir. Listrik dari petir diantar lewat kabel antena dan sampai ke TV. Imbuhnya seperti itu.
Berdirinya Televisi Republik Indonesia TVRI dikarenakan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games keempat di Stadion Utama Senayan. Pada tanggal 24 Agustus 1962, TVRI menyiarkan secara kontinu berbagai pertandingan tersebut dan siarannya mampu menjangkau seluruh provinsi di Nusantara yang pada saat itu masih 27 provinsi. Walaupun produsen TV pertama adalah RCA yang berasal dari Amerika Serikat, saat pertama kali masuk ke Indonesia, TV bermerek Jepang telah diminati masyarakat. Salah satunya merek TV yaitu adalah Sanyo. TV dengan remote control sudah ada sejak tahun 1950. Diciptakan oleh Zenith Company, namun belum menggunakan teknologi nirkabel seperti sebagian besar remote zaman sekarang. Remote tersebut baru diciptakan oleh Euge Polley pada tahun 1955. RCTI merupakan stasiun TV swasta pertama Indonesia yang sudah ada sejak 1989. Pada saat itu, beberapa siaran terbatas untuk wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi saja yang masih membutuhkan decoder. Iklan pertama di TV Indonesia baru muncul pada tahun 1963 dan masih berupa slideshow dari iklan cetak. Produk yang diiklankan pada saat itu adalah iklan Hotel Cipayung, produk alat-alat berat dari truk dari PT Masyayu, susu Indomilk, susu sedap, bir angker, rokok maskot, dan motor Vespa. Menjelang akhir tahun 70-an, iklan seperti yang kita kenal sekarang mulai sering bermunculan. Walau di Indonesia masih dalam tahap uji coba, siaran televisi digital sudah ada sejak tahun 1980-an. Perbedaan utama dari siaran TV digital dan sinyal analog yang sekarang masih menggunakan siaran TV digital dapat menghasilkan gambar yang lebih bagus, seperti yang aku jelaskan tadi. Fungsi televisi. Fungsi televisi secara umum sama dengan fungsi media massa lainnya, yaitu berfungsi untuk memberi informasi, mendidik, menghibur, dan membujuk. Namun memang seiring perkembangan zaman, teknologi juga semakin maju. Hal tersebut akhirnya membuat manusia mengembangkan teknologi yang lebih memudahkan manusia dalam kehidupan. Akan tetapi, berbagai fungsi televisi tersebut akhirnya terlalu condong ke fungsi hiburan, di mana bisa terlihat hampir seluruh program televisi yang tayang merupakan konten yang menghibur. Padahal penonton televisi sangat beragam dari segi umurnya. Ada baiknya mungkin selain dapat menghibur, tayangan televisi tersebut juga ada unsur edukasinya. Dengan kata lain, dibutuhkan porsi yang proporsional antara edukasi dan rekreasi. Manfaat televisi. 1. Media hiburan. Manfaat televisi yang pertama adalah sebagai salah satu media hiburan di mana televisi menyajikan berbagai macam jenis hiburan mulai dari film, musik, berita, komedi, talk show, dan masih banyak lainnya. Manfaat hiburan menjadi yang paling utama dikembangkan televisi ketimbang memanfaatkan lainnya seperti edukasi maupun informasi. 2. Media pendidikan. Manfaat televisi berikutnya adalah sebagai media pendidikan atau belajar. Meskipun tidak terutama memanfaat hiburan, tapi masih ada unsur-unsur pendidikan yang bisa kamu temui di acara televisi seperti pendidikan mengenai alam liar, alam sekitar, hingga bagaimana membuat sesuatu. Yang ketiga, relaksasi dan menghilangkan stres. Ketika sedang penat dengan pekerjaan atau tugas-tugas sekolah, menonton televisi bisa jadi cara ampuh untuk relaksasi dan menghilangkan stres. Ada banyak tayangan dan juga acara televisi yang menghibur kamu. Bisa pilih sesuai yang kamu sukai. 4. Agar tidak ketinggalan informasi. Televisi banyak menyiarkan informasi-informasi mengenai apa yang sedang terjadi di luar sana, mulai dari kejahatan, bencana alam, dan tempat-tempat menari, gosip artis, dan masih banyak lainnya. Hal ini tentu bermanfaat bagi kamu yang tak ingin ketinggalan informasi secara umum. Yang kelima, media bermain game dan menonton film atau DVD. Televisi adalah salah satu sarana untuk memutar media seperti film dan juga permainan. Perangkat seperti konsol game dan juga DVD player adalah beberapa contoh perangkat yang bisa dihubungkan dengan layar TV untuk kepentingan hiburan. Jenis-jenis program.
Program televisi merupakan faktor penting yang mendukung finansial televisi tersebut. Berbagai jenis program televisi tersebut menurut buku manajemen media penyiaran edisi revisi karya Morrison dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Berita keras atau hard news. Berita keras hard news merupakan semua informasi penting dan menarik yang harus segera disajikan oleh media penyiaran karena sifatnya harus segera ditayangkan agar dapat diketahui audiens secepatnya. Dalam hal ini, berita keras dibagi ke dalam beberapa bentuk berita, yaitu strike news, future, infotainment. Kedua, berita lunak atau soft news. Berita lunak merupakan segala informasi penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam, namun tidak bersifat segera ditayangkan. Program yang masuk ke dalam kategori berita lunak adalah current affair, magazine, dokumenter, dan talk show. Ketiga, program hiburan. Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan menghibur audiens dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. Program yang termasuk dalam kategori hiburan antara lain drama, permainan game, musik, serta pertunjukan. Sekian pembahasan mengenai televisi kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika menyukai video ini, silahkan bisa like, komen, dan share ke teman-teman semua agar video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman dari teman-teman semua. Selamat siang dan selamat beraktivitas.